Terima kasih kepada Bapak Rojik atas doanya. Itu adalah doa kami bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, kami ada pengumuman sebentar. Kami akan mengumumkan kenapa Bapak Jokowi tidak bisa hadir di acara Kongres 3 Projo. Dengan pertimbangan tim dokter yang mengajukan Bapak Jokowi untuk beristirahat dan tidak beraktivitas di luar ruangan. Beliau belum dapat menghadiri Kongres 3 Projo. Sebagai gantinya, Bapak telah mengirimkan video singkat berisi pesan dan semangat bagi seluruh keluarga besar Projo dan peserta Kongres. Mari kita saksikan videonya bersama-sama. Saya menyampaikan salam hangat untuk seluruh keluarga besar relawan Projo. Terima kasih atas semangat dan dedikasi yang terus dijaga dalam mendukung arah pembangunan bangsa. Mari kita terus bekerja bersama untuk Indonesia yang maju dan berdaulat. Terus jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Baik, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, mari kita dengarkan pidato politik dari Ketua Umum DPP Projo, Bapak Budi Ari Setiadi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh ketua pimpinan di DPP Projo, Sekjen, Mendum dan semuanya, teman-teman seluruh DPD Projo seluruh Indonesia, DPC Projo seluruh Indonesia yang hadir pada Kongres ketiga Projo 2025. Juga kepada teman-teman, rekan-rekan relawan yang hadir, Projo Muda, Projo Gensit, Mas Kris, RKIH. Saya kalau mau absenin panjang nih semuanya ya. Jadi semuanya aja ya, dianggap mewakili. Projo Gensi, Projo Muda, rekan-rekan media, yang pertama-tama mari kita berdoa bersama semoga Pak Jokowi diberi kesehatan. Karena ketika kemarin minggu lalu kami mendatangi kediaman beliau, memang kondisinya udah lebih pulih. Tapi mungkin pertimbangan kesehatan, pertimbangan dokter untuk berkerumun dalam kerumunan belum dimungkinkan. Tapi yang pasti semangat itu ada di ruangan ini. Bahwa kesetiaan kita adalah kepada rakyat. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa permohonan maaf bahwa seharusnya kongres ini diselenggarakan Desember 2024 atau tahun 2024 dan kita tertunda hampir cukup lama, hampir setahun kita baru bisa menyelenggarakan Kongres ketiga Projo. Sekali lagi saya atas nama DPP Projo mengucapkan permohonan maaf karena kita menunda Kongres ini hampir 1 tahun lamanya. Teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pertama bahwa Projo ini adalah pelopor pendukung Pak Prabowo Gibran. Karena itu kita berkomitmen untuk terus mendukung dan memperkuat pemerintahan Prabowo Gibran. Karena kita percaya ini mandat rakyat. Kita ingin dukung, perkuat agar pemerintahan ini tidak gagal.
Siap nggak? Kedua, kami menilai bahwa agenda politik Pak Presiden Prabowo ini harus kita dukung dan kita perkuat terus-menerus. Karena apa? Karena pikiran dan hati Pak Prabowo ini untuk rakyat. Seluruh program-program strategis pemerintahan ini harus kita kawal dengan baik. Dari mulai MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Rumah Rakyat, dan sebagainya. Yang pasti pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berpihak kepada rakyat sesuai dengan jati diri kita, cita-cita kita, nafas kita, setia di garis rakyat. Projo baru berusia 12 tahun. Jadi umur soal angka, tetapi karakter, perjuangan, pengorbanan itu adalah soal karakter. Jadi umur itu soal angka, tapi semangat, perjuangan, pengorbanan itu adalah karakter. Dan itu mewarnai seluruh karakter Projo yang kita jaga terus selama hampir 12 tahun. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita bicara soal bagaimana politik persatuan ini harus mewarnai perjalanan bangsa ini ke depan. Makanya saya selalu bilang, ini kok semua isinya adu domba. Mau diadu domba Prabowo, Pak Jokowi, diadu domba lagi si A, si B. Ini negara ini kok kayak kita berkubang dengan diri kita sendiri. Kita bukannya melihat kemajuan yang sudah pesat dilakukan negara lain. Kita masih mikirin problem ini ditanyakan lagi. Wus itu perlompatan peradaban zaman. Kalau ada problematika nanti di pelaksanaan teknisnya, silakan aja aparat penegak hukum periksa. Tetapi jangan sedikit-sedikit programnya persoalkan dan lain-lain. Karena saya yakin kalau program Pak Prabowo ini berjalan, ini akan membawa manfaat dan kemajuan yang penting bagi bangsa Indonesia ke depan. Selanjutnya, kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan presiden. Supaya apa? Supaya nggak, kalau sekarang 13%, kalau 25%, 30% harusnya lebih efektif. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh presiden langsung di sebuah forum.